Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita masih belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, dan pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran yang pertama ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan SPDP, dan muatan matematika. Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Anak-anak, untuk muatan bahasa Indonesia, kalian masih belajar tentang memahami makna kosakata dan memahami isi teks bacaan. Sekarang, coba kalian perhatikan teks bacaan berikut ini. Sebelum membaca teks bacaan, silakan kalian amati gambar yang ada di layar kaca kalian, atau kalian dapat melihatnya di buku cetak kalian. Nah, di sini ada Dayu dan teman-teman sedang membersihkan kelasnya. Mereka selalu bergotong royong, ya, bekerja sama. Ada yang memegang sapu, membersihkan lantai, kemudian ada yang memegang kemoceng untuk membersihkan jendela, dan ada yang membersihkan papan tulis, ada juga yang merapikan kelasnya dengan menata meja. Nah, sekarang temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar. Ya, di sini ada kemoceng. Apa itu kemoceng? Ya, kita lihat. Kemoceng adalah pembersih debu atau alat yang digunakan untuk membersihkan debu. Yang kedua, kain pel. Kain pel adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Ya, setelah dipel, akhirnya dilap dengan kain pel. Kalau untuk membuang kotoran yang di lantai, dapat menggunakan sapu. Kosakata berikutnya, vas. Apa itu vas? Yaitu tempat bunga. Sekarang perhatikan teks bacaan berikut ini. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk memenangkan lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong, ya, atau kerjasama. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa menjadi sehat.
Nah, anak-anak, kalau ingin kelas kita bersih, kita harus melakukan gotong royong untuk membersihkan kelas kita. Yaitu diantaranya menyapu, kemudian mengepel dan mengelap jendela, dan merapikan segala peralatan-peralatan atau perabotan-perabotan yang ada di kelas kita. Sekarang, ciri-ciri kelas yang bersih, apa saja ciri-cirinya itu? Yang pertama adalah tidak ada sampah yang berserakan. Kalian dapat mengamati ya, gambar di samping. Tidak ada sampah yang berserakan. Kemudian, yang kedua, debu-debu selalu dibersihkan. Tadi, debu-debu yang menempel di jendela dapat dibersihkan dengan menggunakan alat yang namanya kemoceng. Yang ketiga, peralatan kelas tersusun rapi, ya. Peralatan kelas ada penghapus, kemudian ada penggaris besar, kemudian ada buku-buku yang ada di kelas. Semua tertata rapi. Kemudian kelas dicat berwarna yang menarik. Artinya kalau kelas untuk anak-anak SD seperti kalian, kelas dapat dicat dengan warna-warna yang terang atau warna-warna yang sangat menarik. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah selesai sudah untuk pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Setelah ini nanti akan dilanjut dengan muatan SPDB bersama Bu Ima. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan konsentrasinya. Bagaimana anak-anak setelah tadi belajar dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia tentang makna atau kosakata lingkungan bersih dan sehat. Kali ini bertemu kembali dengan Bu Saimah. Seperti biasa kita akan belajar muatan SBDP. Bu Ima berharap anak-anak masih tetap semangat ya. Pada pembelajaran SBDP hari ini, Bu Ima akan jelaskan gerak keseharian dalam tari. Gerak keseharian adalah gerak yang biasa dilakukan sehari-hari. Setiap orang melakukan aktivitas atau kegiatan seperti berjalan dan bekerja. Gerakan menyapu lantai dapat membentuk gerakan tari. Pada saat menyapu, bagian tubuh yang digerakkan adalah kepala, tangan, dan kaki. Nah, ini adalah contoh gerakan tari ketika menyapu. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Perhatikan temanmu memperagakan gerakan menyapu lantai. Perhatikan gerakan kepala temanmu. Perhatikan pula gerakan tangan temanmu. Dan perhatikan gerakan kaki temanmu. Nah, ini adalah gambar atau uraian secara rinci. Tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti pada gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah gerak kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Sedangkan gerakan yang kedua adalah gerakan seperti orang menyapu lantai dengan cara kedua tangan diayun ke kanan dan ke kiri. Dan gerakan ketiga adalah gerak kaki melangkah secara bergantian ke kanan dan ke kiri lalu menyilang. Nah, anak-anak bisa kan menirukan gerakan tari di atas? Lakukan tanpa iringan musik terlebih dahulu. Jika sudah bisa, sudah terampil, lalu anak-anak bisa lakukan dengan iringan musik. Nah, alat musik yang dapat kita gunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, tidak anak-anak miliki, gunakan benda-benda di sekitar kelasmu sebagai alat musik. Misalnya saja
botol plastik bekas. Jadi, kita bisa memanfaatkan alat-alat atau benda-benda yang tidak terpakai yang ada di kelasmu sebagai alat musik jika kita tidak memiliki alat musik seperti gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Nah, anak-anak, penjelasan tentang tari gerak sehari-hari sepertinya cukup sampai di sini. Nanti anak-anak bisa mencoba melakukan gerakan-gerakan yang seperti tadi Bu Ima sudah contohkan, ya. Bisa diulang-ulang sampai nanti anak-anak terampil dan bisa. Nah, setelah ini anak-anak akan berlanjut dengan Bu Mariani seperti biasa dengan muatan matematika. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya dan tetap semangat. Alhamdulillah anak-anak, ketemu lagi di muatan matematika masih bersama Bu Mar. Nah, tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin. Masih berkaitan tentang kosakata yang berkaitan dengan hidup bersih dan sehat serta membaca teks. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh SPDP bersama Bu Saimah. Nah, SPDP tadi kalian sudah belajar mengenai tentang gerak tari. Nah, masih ingatkah kalian ketika kalian melakukan gerak tari, pasti akan lebih baik atau hasilnya lebih bagus apabila diiringi dengan alat musik. Nah, contoh-contoh alat musik tersebut ada berbagai macam ya anak-anak ya. Ada rebana, ada tifa ya, seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, pada alat musik tersebut terdapat motif bangun datar. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Nah, yang tadi kalian sudah pelajari ketika pembelajaran SPDP. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Jadi, tadi dinding gendangnya itu ya ada motif segitiganya. Sedangkan dinding tifanya membentuk pola segi empat dan segitiga. Masih ingatkah kalian dengan sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar? Nah, kalau perhatikan lagi nih, nah ini adalah gendang dan tifa. Nah, ini motif di sampingnya ini membentuk sebuah segitiga, sedangkan untuk tifa membentuk segi empat yaitu layang-layang dan juga segitiga. Ya, walaupun bentuk segitiganya beda, di sini segitiganya segitiga sama kaki, kalau di sini segitiga sama sisi. Ada juga, nah ini rebana. Rebana bentuk permukaannya adalah berbentuk lingkaran. Nah, kalau kalian masih ingat dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar, kalian pasti tahu nih, kalau segitiga, titik sudut, dan sisinya ada berapa? Betul, ada 3. Sedangkan kalau segi 4, pasti titik sudut, dan sisinya ada 4. Lalu ada berapakah sisi, sudut, dan titik sudut pada lingkaran? Pada lingkaran hanya ada satu buah sisi, yaitu sisi yang melengkung. Nah, ini kalau kita putus hanya ada satu garis ya, ada satu sisi saja. Tapi ini sisinya melengkung. Nah, dan tidak ada sudut ataupun titik sudutnya karena tidak ada pertemuan dua buah garis. Oke, anak-anak. Nah, lanjut ya. Sekarang kita akan belajar contoh bentuk permukaan benda. Sebenarnya ini juga sudah pernah dipelajari oleh kalian. Nah, contoh benda yang memiliki bentuk permukaan segitiga. Yang pertama adalah potongan pizza. Kalian tahu pizza kan? Lalu triangle yaitu alat musik ritmis. Segitiga pengaman, rambu lalu lintas, dan penyusun bola biliar. Selain itu, ada juga contoh benda yang memiliki bentuk permukaan segi empat. Misalkan, buku tulis, meja, televisi, papan tulis, dan layang-layang. Nah, masing-masing benda ini punya bentuk permukaan segi empat yang berbeda-beda. Seperti buku tulis, ada yang persegi panjang, meja juga ada yang persegi panjang, dan ada yang persegi. Televisi biasanya persegi panjang juga ada, persegi juga ada. Papan tulis biasanya lebih banyak yang bentuk permukaannya persegi panjang. Nah, kalau layang-layang sendiri bentuk permukaannya ya layang-layang ya anak-anak. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai nama-nama pola bangun datar yang menyusun sebuah gambar. Contohnya, misalkan di sini Bu Guru punya gambar
Apa ya ini namanya? Ini adalah Tugu Monas misalkan. Nah, Tugu Monas ini kira-kira tersusun dari bangun datar apa saja sih? Di sini sudah ada angka 1, 2, dan 3. Nah, jadi Tugu Monas ini nomor satunya adalah segitiga sama kaki. Lalu nomor 2-nya persegi panjang, yang ketiga adalah trapesium sama kaki. Seperti itu ya, jadi kalian harus tahu nih yang menyusun bangun datarnya apa saja namanya. Lalu kemudian contoh gambar yang kedua. Nah, ini adalah gambar rumah. Pada gambar rumah ini, nah kalau kalian perhatikan nih, ada juga banyak bangun datar ya, dan ada beberapa bangun datar yang sama bentuknya. Oke, misalkan yang pertama itu adalah segitiga sama kaki ya. Nah, lalu yang kedua ini adalah trapesium siku-siku. Lalu yang ketiga adalah persegi panjang. Nah, semuanya ini sama nomor 3, bentuknya adalah persegi panjang. Jadi di sini ada 3 buah persegi panjang, 1 buah segitiga sama kaki, dan 1 buah trapesium siku-siku. Seperti itu anak-anak, mudah bukan? Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Bapak Ibu guru berikan pada kalian bisa kalian pahami. Nah, seperti biasa anak-anak, Bu Guru selalu mengingatkan kalian untuk melaksanakan 6M. Jangan lupa sholat dan mengaji. Ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah membantu kalian di rumah. Lalu mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibahu wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ingat baik-baik anak-anak, besok kita akan mengadakan PTMT dan juga Zoom. Semangat terus anak-anak!